Guys, balik lagi sama gue, Anton Enggolan. Dan kali ini gue bahas HP super compact yang strong banget. Namanya Zenfone 8. Cruising in the foreign, plotting on a bag. Trying to be in first, but looking at my last. Talking to my partner, cause we trying to stack. Gue tertarik ngebahas Zenfone 8 karena bisa dibilang ini HP yang punya price performance paling tinggi untuk tahun ini. Speknya itu hampir mirip dengan smartphone gaming high-endnya Asus, yaitu ROG Phone 5. Tapi ini harganya jauh lebih murah dan itu ngebuat HP ini jadi menarik banget. Karena penasaran, pas pre-ordernya dibuka, kemarin gue langsung ikutan order Zenfone 8 RAM 8GB, ROM 128GB warna hitam. Warna boxnya nggak match dengan warna HP-nya, tapi isi boxnya ternyata lumayan menarik. Selain ada HP-nya dan kartu garansi, di sini juga ada case yang lumayan bagus kualitasnya. Terus ada kabel USB Type-C to USB Type-C, dan yang terakhir ada chargeran yang udah fast charging. Jadi bisa dibilang isinya lumayan seru guys, soalnya walaupun harganya nggak terlalu mahal, isi boxnya lebih lengkap kalau dibandingkan dengan flagship-flagship yang lain. Tapi walaupun isi boxnya seru, ternyata desain HP ini nggak begitu seru. Kalau dibandingkan dengan HP yang biasanya gue pakai atau yang gue review selama ini, bisa gue bilang HP ini yang desainnya paling boring, soalnya desainnya biasa banget. Bisa gue bilang desain HP ini super standar, soalnya warnanya itu biasa aja dan detail-detailnya juga nggak ada yang menarik. Bagus atau enggaknya sebenarnya tergantung dengan selera masing-masing aja, tapi yang gue tahu pasti banyak HP lain yang desainnya jauh lebih keren kalau dibandingkan dengan Zenfone 8. Tapi untungnya kesan boringnya cuma di bagian desainnya doang guys, soalnya di bagian yang lain HP ini kasih impresi yang bagus banget. Di antara flagship Android yang ada sekarang, bisa gue bilang HP ini yang paling enak untuk dipakai dengan satu tangan. Soalnya ukurannya imut banget, bahkan mungkin ini yang paling compact untuk sekarang. Durability-nya juga bagus. HP ini udah pakai frame metal dan Corning Gorilla Glass depan belakang yang ngebuat feel mewah dan kokohnya cukup terasa. Dan gak cuma sampai di situ, ternyata HP ini juga udah tahan sama air. Bahkan dia punya sertifikasi tahan air yang levelnya nggak main-main, yaitu IP68. HP ini ngingetin gue sama Xperia Z Compact yang dulu tuh sempat booming pas zaman gue kuliah, soalnya mereka sama-sama kecil, mewah, dan juga tahan air. Dan menurut gue itu bagus banget, soalnya di zaman sekarang tipe-tipe HP kayak gini tuh udah langka banget. Terus karena bodinya kecil, layar HP ini juga otomatis ikut-ikutan kecil. Normalnya layar HP Android ukurannya ada di kisaran 6,5 inch ke atas, tapi HP ini malah pakai layar yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan HP normal, yaitu 5,9 inch. Ukuran segitu ngebuat HP ini enak banget dipakai dengan satu tangan karena jari kita tuh nggak perlu akrobat untuk ngejangkau ujung-ujung layarnya. Tapi minusnya HP ini nggak begitu enak untuk entertainment. Soalnya karena layarnya kecil, otomatis gambar yang kita lihat juga jadi kelihatan lebih kecil. Itu memang selalu jadi kekurangan untuk HP yang bodinya compact kayak gini. Tapi setelah pakai sekian lama-lama gue akhirnya terbiasa juga dan nyaman-nyaman aja nonton dan main game di HP ini. Alasan lain kenapa gue bisa nyaman dengan layarnya adalah kualitas layar dan loudspeakernya. HP ini pakai layar yang kekinian banget, yaitu Super AMOLED High Refresh Rate. Ini panel yang bagus banget, soalnya itu ngebuat gambar yang keluar dari layarnya punya warna-warna yang bagus dan gerakan animasinya juga jadi makin mulus. Sebenarnya itu bukan hal yang baru karena sekarang banyak smartphone Android yang kualitasnya sama kayak gini. Tapi yang ngebuat dia beda adalah kualitas suara dari dual speakernya. Soalnya suara yang keluar itu bener-bener bagus, jernih, kencang, bassnya enak, dan terasa kayak punya soundstage gitu guys. Dan karena dia dikomboin dengan layar yang bagus, itu ngebuat multimedia experience Zenfone 8 ini bagi gua ada di atas rata-rata. Bisa gue bilang audio quality-nya itu sedikit di bawah ROG Phone 5. Kalau ROG Phone 5 gue kasih nilai 10 untuk audionya, Zenfone 8 ini gue kasih nilai 9. Soalnya suaranya emang beneran bagus. Tapi nggak cuma speakernya doang yang bagus, soalnya performa HP ini juga luar biasa kencang. Kalau dari speknya sendiri, HP ini pakai RAM dan ROM yang ukurannya standar, yaitu 8GB dan 128GB ROM. Tapi yang ngebuat performanya beda adalah prosesornya, soalnya dia pakai prosesor yang sama dengan ROG Phone 5, yaitu Snapdragon 888. Ini adalah smartphone keempat gue yang pakai prosesor Snapdragon 888, dan bisa gue bilang performa Zenfone 8 ini hampir 100% sama dengan 3 HP yang sebelumnya gue pakai. Dan dari semua Android yang gue pakai, bisa gue bilang Snapdragon 888 adalah prosesor favorit gue, soalnya semua HP yang pakai prosesor ini punya performa yang luar biasa kencang dan stabil. Kadang bodinya agak panas kalau diajak kerja berat, tapi performanya tetap cepat dan lancar untuk zaman sekarang. Dan kalau dipakai untuk main game-game Android zaman sekarang, gua rasa nggak ada yang bisa ngebuat HP ini kewalahan. Mobile Legends high refresh rate berjalan mulus, PUBG Smooth Extreme terasa lancar, dan game berat kayak Genshin Impact aja jadi terasa nggak begitu berat kalau dimainin di Zenfone 8. Biasanya orang beli smartphone compact tujuan utamanya bukan untuk main game, tapi karena performanya sekencang ini, anggap aja ini smartphone gaming yang ukurannya compact atau bisa dibilang juga ROG Phone 5 versi Lite-nya.
Oh ya, sama dengan ROG Phone 5, Zenfone 8 juga pakai kamera 64 megapiksel untuk kamera utamanya. Tapi kameranya punya image stabilization yang lebih bagus kalau dibandingkan dengan ROG Phone 5. Soalnya dia udah pakai optical image stabilization. Nah, untuk hasil fotonya sendiri, dari beberapa foto yang gue ambil, kameranya bisa kasih hasil foto yang menarik. Ketika kameranya kasih hasil yang terlihat natural, soalnya warna dan kecerahannya mirip banget dengan kondisi aslinya. Level noise-nya juga rendah, bahkan di kondisi low light juga ini noise-nya dikit banget dan masih terhitung tajam. Jadi untuk kondisi low light, gue rasa ini udah bisa banget untuk diandelin. Terus kemarin gue juga coba-coba main dengan mode zoomnya, dan ternyata hasil 2 kali dan 4 kali zoomnya masih punya tingkat ketajaman yang terhitung tinggi. Bahkan di 4 kali zoom, detail dari gambarnya masih terlihat mantep. Ya emang nggak setajam kamera telefoto yang flagship sih, tapi untuk kamera wide yang bisa di zoom, gue rasa sih hasil fotonya udah terhitung bagus. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Zenfone 8, resolusinya 4K 30 fps. Sebenarnya dia bisa pakai 8K, tapi gue pakai 4K 30 fps aja untuk ngetes gimana hasilnya. Dan ini dia nggak bisa pindah-pindah antara lensa, jadi kalian harus pilih untuk record pertama harus pakai lensa wide atau yang ultra wide. Dan ini lagi siang, jam 2 siang, jadi kalian bisa lihat gimana kualitas warna, suara, dan juga ketajamannya. Dan kita coba jalan juga untuk ngetes kestabilannya gimana. Oke, sini contoh perekaman menggunakan kamera depannya. Sekarang jam 2 siang dan teman-teman bisa nilai gimana image stabilization dan juga HDR-nya. Sekarang jam 2 siang dan cerah. Kita lihat gimana dia handle shadow dan juga highlight di tempat yang terang kayak gini. Kalian juga bisa nilai gimana kualitas suaranya. Di sini kebetulan lagi berangin dan banyak mobil. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana kualitas video dari Zenfone 8. Terus untuk baterainya sendiri, karena bodinya kecil, kapasitas baterainya juga jadi ikut-ikutan kecil. HP ini pakai baterai yang kapasitasnya cuma 4000 mAh, dan ketahanan baterainya gua rasa tergantung dengan profil performa yang kita pakai. Biasanya gua pakai yang mode high performance kalau misalkan gua lagi pengen main game-game berat kayak Genshin atau PUBG. Tapi untuk keseharian gua selalu set mode performanya ke dynamic, soalnya HP ini nggak butuh tenaga maksimalnya untuk dipakai untuk sehari-hari, dan itu juga ngebuat baterainya jadi lebih irit. Jadi gua saranin kalian pakai dynamic aja untuk seharian. Tapi selama seminggu lebih pakai Zenfone 8, bisa gue bilang baterainya itu lumayan boros. Pas gue cek, kayaknya sih ini karena konsumsi baterai saat standby lebih boros dari HP-HP yang lain. Itu ngebuat baterainya terus berkurang walaupun HP ini lagi nggak dipakai. Jadi ya paling maksimal baterainya cuma bisa dipertahan selama 1 hari doang. Itu pun mode performanya udah di set ke dynamic, frame rate-nya 60Hz dan AUD-nya udah 10 second. Jadi ya ini agak boros sih. Terus untuk fitur lainnya, HP ini juga udah support chargeran sampai 30 watt. Dan setelah dicobain, ternyata charging time-nya tuh agak lambat guys. Chargernya masih butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk full charge, dan itu nggak bisa dibilang cepet, soalnya kapasitas baterai HP ini kecil dan juga banyak HP lain yang bisa ngecas sekarang di bawah 60 menit. Jadi ya ini termasuk lambat. Tapi ternyata HP ini juga punya beberapa fitur-fitur yang unik untuk smartphone flagship atau flagship killer. Jadi dia punya headphone jack walaupun bodinya kecil, dan walaupun dia ini punya AOD, ternyata dia punya LED notifikasi di bagian bawahnya. Ini penempatannya menurut gue sih emang agak aneh, tapi untungnya cahayanya selalu bisa narik perhatian gue karena sinar lampunya itu terang banget. Jadi menurut gue ini cukup berguna walaupun tempatnya aneh. Terus untuk harganya sendiri, HP ini kemarin gue beli dengan harga sekitar 7,6 juta. Bagi gue itu harga yang super menarik, soalnya selain punya prosesor yang kenceng, kualitas layar, bodi, dan kameranya juga bisa dibilang udah masuk ke kelas smartphone flagship. Bagi gue salah satunya hal yang perlu banget dipertimbangkan sebelum beli Zenfone 8 adalah ukuran layarnya. Ini bisa banget jadi deal breaker terutama buat orang-orang yang suka nonton-nonton dan main game, soalnya ukuran layarnya bisa ngebuat kegiatan itu nggak terlalu memuaskan. Tapi ukuran layar segitu juga bisa jadi alasan nomor 1 untuk beli Zenfone 8, soalnya itu ngebuat Zenfone 8 jadi smartphone compact high-end termurah untuk tahun ini, dan itu ngebuat dia sangat-sangat recommended buat fans-fans smartphone yang ukurannya compact. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Zenfone 8. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.